Assalamualaikum Pak Nugroho, sehat? Waalaikumsalam Pak Dini. Alhamdulillah saya hari ini sehat Pak Dini. Iya. Bagaimana ini di sekolah? Lancar-lancar saja? Alhamdulillah Pak Dini untuk kegiatan sekolah sangat lancar Pak Dini. Alhamdulillah. Nah ini Pak Dini minta waktunya nih Pak Dini. Oh iya, enggak apa-apa. Di Ada yang samping bisa saya bantu, Mas? di samping lancarnya sekolah ada hal-hal yang menjadi kegundahan di hati saya nih Oh Pak iya Dini. iya, Mas. Iya iya. Barangkali Pak Dini punya waktu untuk mendengarkan cerita saya nih Pak Dini. Oh iya, enggak apa-apa, Mas. Monggo nanti kita bisa berbagi, bisa sharing begitu. Izin Pak Deni, ini yang Nggih, saya enggak akan apa-apa. sampaikan Pak Deni. Nggih, monggo monggo. Saya menyadari bahwa Nggih. seorang guru itu adalah profesi nih Pak Deni, Nggih, nggih, betul betul. bahwa dituntut menjadi seorang yang bekerja untuk profesional. Namun Pak Deni di samping itu karena saya kebetulan Iya. mendapat tugas tambahan yang mana tugas ini tuh penting Pak Deni, Nggih. yaitu saya ditunjuk menjadi sekretaris di organisasi olahraga Kabupaten Purbalingga Pak Deni, Nggih. atau disebut dengan KONI. Oh, di KONI. Iya. Ya, ya. Dan tugas dua ini yang membuat saya gundah ini Pak Deni, yang mau saya akan ceritakan. Oh iya iya. Oh jadi selain Anda menjadi seorang guru, Anda juga diberi tugas tambahan sebagai sekretaris KONI Kabupaten, begitu? Ya, Nah, lantas apa yang akan Anda inginkan dari pembicaraan ini? ya, ini Pak Deni tadi saya meminta waktunya. Sebenarnya di pembicaraan ini saya menginginkan bahwa saya bisa dapat membagi waktu antara tugas dari guru yang mungkin sangat padat ya Bapak, jadi tugas-tugas tambahannya juga saya juga jadi koordinator wali kelas, dan Iya juga iya. tugas-tugas di mana saya menjadi sekretaris itu sebagai regulator organisasi yang membawahi 32 cabang olahraga Pak Denny. Iya iya iya. Harapannya Iya. saya bisa bagi waktu Membagi gimana nih, waktu Pak ya, Denny. betul betul betul. Jadi Anda menjadi guru, kemudian koordinator wali kelas, Nggih, kemudian jadi sekretaris KONI. Ya, nggih, ya tentunya tiga tugas itu cukup berat bagi Anda, begitu ya. nggih. Jadi Anda kepengen membagi waktu secara maksimal, jadi ketiga-tiganya itu bisa berjalan begitu ya. Iya, itu yang Iya. saya harapkan Pak Oh Denny. iya iya. Nah terus lantas apa kendala yang Anda hadapi dari semua itu? Iya, Kendalanya apa kira-kira? sebenarnya untuk kendala yang saya hadapi itu ketika bagaimana saya harus mengerjakan tugas saya, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masuk kelas dan harus mendidik anak. Namun di hari itu juga ada tugas tambahan yang mana misalkan Pak harus berangkat ke Semarang untuk mengikuti forum diskusi tentang pembinaan prestasi, tentang kepelatihan. Bahkan terkadang juga diundang oleh salah satu atau dua pengurus cabang olahraga yang menyelenggarakan event untuk pembukaan atau untuk memberikan suatu ilmu-ilmu tentang bagaimana berorganisasi di Pemkab itu Pak Denny. Nah, kendala saya itu ketika hal itu jadwalnya bersamaan Pak. Kendala itulah yang bikin saya gundah Pak. Jadi saya harus memilih mana saya harus berangkat karena itu tugas organisasi. Terus yang satu lagi saya juga tidak ingin mengambil hak-hak anak atas pendidikan yang mana saya harus hadir di hadapan anak-anak. Itulah kendala saya Iya iya. untuk memikirkan gimana solusinya nih Pak. Iya. Jadi Anda ingin semuanya bisa berjalan seperti Berjalan itu ya. semuanya Oke. Pak. Nah, terus kira-kira ini Mas Nugroho, apa langkah-langkah yang Anda tempuh untuk mengatasi semua itu? Kira-kira bagaimana? eh Mungkin langkah ini bentuk upaya ya Pak Denny. Iya iya. Yang namanya upaya kan bisa berhasil, bisa gagal Pak Denny. Tapi harapannya berhasil. Semoga berhasil. Memang dari kendala itu sebenarnya saya menginginkan bahwa untuk jadwal Pak Denny itu di hari Sabtu itu tidak ada pembelajaran.
Karena saya mengamati bahwa tugas-tugas itu biasanya di hari Sabtu Pak Di hari Denny. Sabtu, Iya, akhir pekan. akhir pekan. Iya, Misalkan harus ke Semarang gitu, di Gor Jatidiri itu undangan jam 8, jam 7 kan saya harus paling tidak mulai berangkat malam Jumat malam atau Jumat sorenya Iya, gitu. Bahkan kalau di hari Minggu sih tidak ada masalah. Bahkan juga ada yang di Jumat sore juga ada masalah. Tapi seringnya itu adalah di hari Sabtu Pak di hari Denny. Sabtu ya. Nah, makanya saya menginginkan langkah-langkah itu. Yang pertama saya berupaya melakukan pendekatan dengan kurikulum. Saya mencoba untuk berbicara baik tentang masalah saya, yang harapannya untuk jam olahraga yang di hari Sabtu itu bisa dipindahkan gitu. Iya. Jadi biar tidak tabrakan dengan undangan yang sama. Iya. Jadi ada solusinya Ada begitu solusi. ya. Iya. Namun tidak dipungkiri juga Pak Denny, kadang undangan itu juga ada atau acara itu di hari Senin atau di hari Kamis, tapi itu jarang sekali. Nah, ini akan ada kemungkinan saya juga pernah meninggalkan di hari selain hari Sabtu. Itu penyebabnya karena mungkin di organisasi itu ada yang tidak berjalan. Jadi yang harusnya berangkat si A karena Jadi si yang A berangkat itu si tidak B. bisa karena tidak aktif, terpaksa saya harus berangkat gitu Pak. Ya mungkin langkah yang di sisi organisasi saya nanti akan berkomunikasi sama teman-teman yang aktif walaupun tidak bidangnya, misalkan urusan organisasi tapi bidang prestasi bisa mengcover kegiatan yang memang saya tidak meninggalkan anak. Mungkin itu upaya saya seperti itu Pak Denny. Jadi semuanya bisa berjalan. Bisa berjalan Pak Denny. Gitu. Nah, selanjutnya kira-kira kapan Anda akan melakukan langkah-langkah tersebut? Ya, kalau upaya kapannya sih hari ini saya sudah mencoba Pak. Cuma kan memang saya tidak hanya sekali, harus terus menerus karena ketika saya berbicara dengan kurikulum pun kurikulum juga yang membuat tidak wakanya, tapi ada sisi lain yang harus dikomunikasikan. Karena saya tahu persis kalau bikin jadwal itu kan ya Pak Denny, kalau geser satu semuanya kegeser kan Pak Denny. Tapi usaha-usaha ini saya sampaikan, saya harus melakukan pendekatan. Jadi seolah-olah nanti saya meminta itu tuh tidak meminta terus jam hari Sabtu terus libur gitu Pak Denny sebenarnya. Tetap kalaupun misalkan tidak ada kegiatan organisasi tetap berangkat Pak Denny. Itu komitmen saya sih sebenarnya nanti sama kurikulum seperti itu Pak Denny. Nah, terus di sini kira-kira siapa yang membantu Anda untuk mencapai langkah-langkah tersebut? Ya, saya kira ini tidak bisa sendirian ya Pak Denny. Mengenai kurikulum sendiri mungkin saya harus berkomunikasi dengan Ibu Kepala Sekolah Pak Denny. Dengan pimpinan tentunya ya. Paling tidak walaupun saya sudah ngomong sama kurikulum dan kepala sekolah pun sudah notice saya untuk bisa disampaikan, nitiplah nih Pak Nugroho karena bla 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 mungkin disampaikan. Ya saya mengharapkan Ibu Kepala Sekolah bisa memahami, terus bisa menyampaikan kepada kurikulum, dan kurikulum pun juga bisa dengan segala cara membuat suatu strategi jadwal untuk dikosongkan di hari Sabtu Pak Denny, harapannya sih Pak Denny. Oke, jadi harapannya seperti itu. Ya semoga semuanya bisa tercover, anak-anak haknya tidak ditinggalkan, kemudian pekerjaan yang di KONI juga terlaksana, begitu ya. Bagaimanapun juga KONI kan organisasi milik pemerintah, betul, Pak. Begitu yang harus kita dukung. Kadang sangat miris Pak Denny ketika ditinggal anak-anak tuh protes, gimana Pak kemarin nggak masuk, sekarang nggak masuk lagi kayak gitu. Kasihan anak-anak Pak. Semoga dengan langkah-langkah yang panjenengan tempuh itu semuanya bisa tercover. Amin Pak Denny. Gitu, amin. Dan semoga kedepannya lancar, sukses selalu Pak Nugroho. Amin Pak Denny. Yang Anda lakukan untuk mengabdi kepada NKRI. Harga mati ya Pak Denny. Kepada insan olahraga, kepada anak-anak yang di sekolah, begitu ya Pak Nugroho. Sukses terus Pak Nugroho. Amin Pak Denny. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Nugroho. Selamat datang Pak Denny. Terima kasih. Ini dari mana saja ini? Ini tadi saya habis ngajar Pak Nugroho. Habis ngajar. Dari sekolah
saya kesini pengen cerita-cerita inilah. Oh boleh, boleh. Saya siap jadi pendengar yang baik Pak Denny. Gimana, Pak Ada Denny? sesuatu hal yang ada di sekolah saya Oh, gitu. tentunya begitu yang akan saya ungkapkan ya, semoga nanti Pak Nugroho bisa memberi solusi jalan keluar Oke, begitu. baik, kita sharing-sharing aja Iya, Pak Denny, sharing ya. saja ya Pak Nugroho. Iya. Jadi begini Pak Nugroho, Eh, di sekolah saya itu setiap hari ada saja anak yang datangnya terlambat Oh gitu. begitu. Oke. Padahal kan di keyakinan kelas anak-anak kan harus tertib, Oke. ya, tidak boleh melanggar aturan, harus disiplin seperti itu. Tapi tetap ada saja entah itu 2 anak atau 3 anak yang datangnya telat masuk sekolah gitu. Oke Pak Denny, tadi Iya. diceritakan Pak Denny di sekolahnya Pak Denny sering anak terlambat. Padahal tadi disampaikan juga Pak Denny anak-anak juga bikin kesepakatan di Iya. kelas ya. Oke. Dan tadi Pak Denny juga meminta waktunya untuk bercerita. Saya mau tanya nih sebelumnya Pak Denny. Iya, iya. Pak Denny, apa yang diharapkan nih ketika Pak Denny bercerita tentang permasalahan di sekolahan kepada saya? Terus apa yang diinginkan? Apa yang nanti pembicaraan ini akan diharapkan Pak Denny? Iya. Yang saya inginkan ya anak-anak bisa berdisiplin tentunya. Oke. Tidak melanggar keyakinan kelas, kemudian datang tepat waktu. Artinya sebelum bel masuk anak-anak sudah di sekolah dulu begitu Sebelum loh. bel masuk. Iya, jadi kan anak-anak ada kesempatan untuk mengikuti perwalian. Oke. Gitu. Jadi anak-anak itu lebih siap daripada datang terlambat, tergesa-gesa. Anak kan nggak siap secara mental begitu. Oke Pak Denny. Iya, Jadi diharapkan anak itu disiplin ya, terutama Disiplin. kehadiran dalam sekolah. Iya. Hadir sebelum bel berbunyi, Bel berbunyi, dan bisa betul. mengikuti kegiatan wali kelas. Nah, selama ini apa yang diharapkan dan tapi kenyataannya itu berbeda. Ada Berbeda, kesenjangan ini ya Pak Denny. Betul. Nah, hal-hal apa nih Pak Denny saya mau tanya? Kira-kira yang menyebabkan anak-anak yang diharapkan harus disiplin dan harus datang di sebelum waktu bel, tapi kenyataannya terlambat. Kira-kira ini ada apa maksudnya permasalahannya? Apa identifikasinya apa Pak Denny? Selama ini Pak Denny melakukan observasi, kira-kira penyebabnya apa? Ya. Berdasarkan keterangan anak-anak yang terlambat, ya kan saya tanya, Oke. kenapa kamu terlambat Mas? Rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Kemudian karena lalu lintas di pagi hari cukup padat, Oke, baik. jadinya kan agak lama perjalanannya karena di jalan itu ramai juga begitu. Kemudian ada juga yang anak tersebut bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan mungkin tidurnya terlalu malam. Malam. Di malam harinya ada yang nonton TV atau nonton bola sampai larut malam. Oke. Jadi tidurnya terlalu malam dan paginya bangunnya kesiangan. Kesiangan. Sampai Oke. 6:30 baru bangun. Setengah 7 baru bangun. Ke sekolahnya otomatis telat. Oke. Ya itu seperti itu. Gini Pak Denny. Tadi Pak Denny sudah mengidentifikasi ya. Salah satunya adalah bangun kesiangan. Terus tadi juga masalah kepadatan lalu lintas. Terus mungkin ada yang jauh ininya. Lah, dari harapannya Pak Denny sekarang dengan kenyataan itu, kalau misalkan ini di skala 0 sampai 10, ini kondisinya di angka berapa nih Pak Denny? Ya untuk sekarang kondisinya di angka 6 lah. Di angka 6, Iya, oke. di angka 6. Jadi masih separuh naik sedikit ya, 60% ya Pak Denny. Betul. Oke Pak Denny, yang selanjutnya, ketika Pak Denny sudah mengidentifikasi permasalahannya itu rumahnya jauh, terus padat ya, dan juga ada yang bangun kesiangan. Ketika Pak Denny sudah melihat anak-anak yang sering terlambat hal seperti itu, kira-kira nih Pak Denny, di dalam pikiran Pak Denny ada nggak hal-hal yang dipikirkan Pak Denny untuk melakukan solusinya bagaimana supaya nanti itu skalanya 6 bisa naik ini Pak Denny? Kira-kira apa nih Pak Denny? Ya.
langkah-langkah yang saya lakukan yaitu akan terus bersosialisasi, Bersosialisasi mengenai memotivasi kepada anak-anak ya jangan sampai telat karena rugi kalau datangnya telat, otomatis rugi, tidak ikut perwalian, bahkan tidak ikut pelajaran jam pertama mungkin ya. Seperti itu karena telat. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan Bapak Ibu wali kelas. Kebetulan saya posisinya di kesiswaan. Posisinya saya di kesiswaan, saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk senantiasa mengingatkan kepada anak-anaknya. Wali kelas untuk mengingatkan jadi saya anak-anaknya. berkolaborasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas untuk selalu menegur, mengingatkan, memotivasi kepada anak-anak. Begitu. Selain mensosialisasi ini mungkin ya di acara apa mungkin atau dengan ketika terlambat disampaikan, terus Pak Denny sudah melakukan langkah dengan wali kelas, yuk teman-teman wali kelas tolong dong ini untuk kedisiplinan anak mungkin ya Pak, untuk diingatkan. Selain itu ada lagi nggak Pak Denny yang sudah pernah mungkin? Selain itu ya saya akan berkoordinasi dengan orang tua. Orang tua. Siap. Kemudian guru BK. Kemudian dengan guru mapel. Ketika melakukan pembelajaran di kelas. Baik. Otomatis di situ kan bisa untuk mengingatkan kepada anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya. Begitu. Jangan ketika berangkat jangan sampai telat gitu. Sehingga angka keterlambatan anak itu bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan tidak ada yang telat, malah saya ingin tidak ada yang telat. Mengingat tidak ada yang telat. Tidak ada yang telat. Jadi tadi disampaikan yang pertama sosialisasi sama anak-anak, terus wali kelas, terus berkolaborasi sama orang tua ya, orang tua. Apalagi orang tua ini orang tua yang durasinya lebih panjang daripada sekolah, karena kan sekolahnya berapa persen ya, 7 jam 8 jam, sisanya yang 14 jam itu 16 jam ya, 16 jam di rumah ya Pak Denny. Ini sangat penting juga ya Pak Denny. Terus juga tadi sama guru BK ya, guru BK gitu, guru BK dan semuanya gitu. Nah, dari yang sudah dicoba sama Pak Denny kolaborasi dengan BK wali, apakah Pak Denny sudah merasakan dampaknya ketika apa yang diusahakan Pak Denny ini berhasil atau tidak itu? Ya, dampaknya pelan-pelan mulai ada. Mulai ada. Ya. Jadi tadinya yang terlambat mungkin ada 4 anak, 5 anak, semakin kesini semakin berkurang begitu, berkurang. Tapi masih tetap ada saja. Ya minimal 1 lah kayak gitu. Ada yang terlambat begitu. Soalnya juga ada ya anak tuh di sekolah saya juga ada anak-anak terlambat. Oh ya juga Pak gurunya juga terlambat itu Pak, ada yang juga gitu. Selain itu juga guru menjadi contoh ya. Iya, saya pernah Pak di sekolah saya begitu Pak Denny ya. Selain itu jadi contoh ya, benar. Guru harus jadi contoh. Jadi contoh juga ya, tidak hanya sosialisasi aja ya. Gurunya jangan sampai telat. Jangan telat. Makanya ada pepatah itu 1 tauladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Gitu ya Pak Denny. Betul. Ya. Terus juga ini ada yang menarik ini Pak Denny. Katanya nih ya Pak Denny, orang sukses itu kelebihan cara Pak Denny. Kalau orang nggak sukses itu kelebihan alasan. Katanya begitu Pak Denny. Iya. Oke Pak Denny. Dari rencana tadi banyak ya, dan sebagainya, mungkin tadi saya nangkap kasih contoh juga kayak gitu. Nah, kira-kira harapannya Pak Denny ini ketika rencana Pak Denny ini dari tadi kan skala 6 nih. Iya. Nah, harapannya nih Pak Denny targetnya ini sampai skala berapa? Ya di 9 lah. Di 9 Pak Denny. Di 9 lah. Minimal di 9 gitu ya. Dan bertahan ya Pak Denny. Ya bertahan tentunya. Tidak menurun lagi. Betul tidak turun lagi. Oke. Ketika Pak Denny sudah mau mempunyai ini nih rencana nih targetnya 9 nih. Kira-kira untuk mendukung, siapa yang mendukung? Mungkin dibayangkan Pak Denny aset sekolah atau siapa yang nantinya itu bisa terlibat dalam mencapai apa yang diharapkan Pak Denny, siapa kira-kira atau apa gitu Pak? Yang mendukung saya tentunya
Yang pertama nih ya, tim kesiswaan dulu. Saya kan kebetulan sebagai wakil kesiswaan. Nanti urusan kesiswaan 1, 2, 3 ya jangan bosan-bosan lah untuk selalu memotivasi anak begitu. Kemudian motivasi dari kepala sekolah untuk bapak ibu gurunya juga diharapkan seperti itu juga gitu. Jadi kan semuanya bisa disiplin semuanya, baik siswa semuanya, maupun warga sekolah yang lain begitu. Oke Pak Denny, dari apa yang disampaikan Pak Denny ini saya sangat yakin ya, apa yang tadi dibicarakan ya, harapannya Pak Denny untuk anak-anak itu bisa disiplinnya tadinya yang dirasakan 6 skala 6 ini target skala 9, saya yakin nih Pak Denny dapat melakukan hal seperti itu untuk mewujudkan cita-cita. Iya. Saya sangat mengapresiasi karena dengan bercurhat kayak gini sebenarnya punya cita-cita yang tinggi ya Pak Denny. Cuma mungkin disampaikan ya, jadi harapannya ada gambaran ke depan untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Semoga juga nanti masalah itu bisa terselesaikan. Amin, ada solusinya begitu ya. Pak Denny. Anak-anak jadi disiplin. Betul Pak Denny. Semangat Pak Denny. Ya, terima kasih. Tetap berjuang demi anak-anak bangsa negara Indonesia. Betul. Merdeka. Selamat Pak Denny. Terima kasih. Sukses Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suryati. Iya, gimana kabarnya Bu Triani? Alhamdulillah baik Ibu, tapi saya ingin bercerita. Oh, bercerita. Jadi tadi WA saya itu pengen ketemu itu karena pengen bercerita ya. Iya Ibu, karena mau ada sesuatu saya siap mendengarkan. Mengganjal apa ya Bu ya. Ketika saya ketemu dengan Ibu Suryati, bisa menemukan apa ya, jalan keluar gitu Ibu. Seperti itu ya, silakan Bu. Dari pertemuan kita hari ini apa yang Ibu mau ceritakan, silakan. Ini tentang anak wali ya Bu ya. Dimana saya itu dapat laporan dari, tidak hanya dari salah satu tapi beberapa guru, bahwasanya si anak ini sering sekali kadang tidak mengikuti. Jadi juga dari teman-teman di kelasnya, bahwasanya si anak ini dalam seminggu itu pasti ada beberapa hari yang tidak masuk begitu Bu. Dan itu jadi dari rekan guru mapel terutama ya Bu ya, sering menanyakan si anak ini kok tidak pernah berangkat di jam saya, tidak pernah kelihatan kayak gitu loh Bu. Jadi sedikit membuat saya harus melihat, harus mengidentifikasi anak ini apa ya Bu. Oh, seperti itu. Jadi ketika Bu Triani sudah seperti itu, jadi Bu Triani kendala anak ini seperti apa? Kemarin itu sempat saya melakukan pendekatan ya Bu ya. Bertanya ke anaknya, kenapa sih kok dalam 1 minggu itu pasti ada hari yang tidak dia masuk. Nah, ternyata si anak ini baru saja kehilangan ayahnya, sosok orang tua, sosok bapak, dan ditambah si ibu juga ternyata tidak di rumah juga Bu. Setelah bapaknya tidak ada, terus ibunya tidak ada, dan si anak akhirnya tinggallah dengan kakeknya. Nah, kakeknya ini tuh umurnya sudah sepuh ya Bu ya, sekitar 70 atau 80 tahun lah ya. Jadi mungkin si anak itu kayak merasa saya tuh kehilangan pegangan, hilang sosok ayah. Pasti bagi anak perempuan itu sangat-sangat buatnya terpukul apa ya, apalagi terus ditinggal juga oleh ibunya. Itu yang kemarin sempat saya tanyakan ke anaknya, kenapa kok sampai sering tidak masuk begitu. Berarti luar biasa ya dia, berarti ya paling tidak ya tertekan kayak gitu ya. Iya, sudah sepertinya ya Bu ya. Kayak gitu. Terus berikutnya Bu Triani, langkah-langkah berikutnya yang Bu Triani lakukan itu seperti apa? Langkahnya kemarin sih saya sudah sempat, setelah saya mendengar cerita dari si anak ini, langkahnya kan benar kan tadi tidak hanya tidak berangkat ya Bu ya, tapi si anak ini juga tidak dekat dengan teman satu kelasnya. Jadi ketika jam istirahat si anak itu langsung kabur ke kelas lain. Nah itu saya juga tanya juga kenapa tidak mau berteman dengan teman-teman satu kelasnya, dan ternyata si anak ini satu
Jadi uang saku di satu harinya itu hanya sekitar 5 sampai 7 ribu. Nah, ketika dia keluar dari kelas itu ternyata ke temannya. Nah, dengan temannya ini itu saling berbagi makanan itu. Oh, seperti itu. Jadi dari situ berarti saya mengambil kesimpulan bahwa si anak ini selain setelah kehilangan ayahandanya ternyata mungkin ada sedikit masalah problem di ekonominya gitu ya Bu ya. Terus dari situ saya mencoba menghubungi bagian tata usaha yang membackup tentang beasiswa ini. Jadi saya mencoba bertanya apakah ada beasiswa khusus yang bisa membantu untuk anak-anak yang memang sudah tidak ada orang tuanya. Gitu Ibu. Jadi kemarin juga saya sempat yang benar-benar mendampingi anak itu untuk menemui, selain saya bertanya juga saya mengajak anaknya untuk menemui tata usaha di bagian itu. Dan alhamdulillah sih kemarin mencoba diajukan selain PIP ya Bu ya, karena kan kita tahu sendiri beasiswa itu sebenarnya banyak. Ya. Luar biasa ya Bu Triani. Terus kira-kira kedepannya seperti apa itu harapan Bu Triani? Harapan saya kedepannya dengan saya kemarin bertemu dengan tata usaha di bagian beasiswa itu dan terbantu secara ekonominya, si anak itu semakin semangat, tidak minder lagi terutama ya Bu ya. Terus komitmen saya juga membuat si anak itu dalam seminggu itu tetap bisa masuk terus gitu Bu. Jadi tidak sia-sia ketika saya meminta bantuan kepada tata usaha itu untuk membantu si anak ini. Jadi ya harapannya saya agar si anak ini nantinya bisa masuk terus, tidak ada satu hari yang dia tidak masuk, apalagi contohnya kayak hari Senin terus tidak masuk, otomatis kan di hari Senin itu dia tidak akan pernah ikut pembelajaran di hari Senin gitu. Jadi harapan saya ya si anak ini selalu masuk setiap harinya. Luar biasa ya Bu Triani, aduh pengalamannya luar biasa. Pengalaman sekali. Jadi berbagi pengalaman sama saya ya. Ya, luar biasa sekali sudah melewati prosesnya ya. Prosesnya ya ketika bertemu dengan anak wali seperti itu kan kita ya ada rasa ya kasihan ya. Tapi bagaimana lagi kadang ya Bu tapi semoga dengan cara begini ya sedikit membantu si anak ya Bu ya. Iya, semoga saja kedepannya anaknya lebih semangat lagi seperti itu ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Masih lagi apa? Cukup apa ya Bu Cukup ya. Sudah dikeluarkan semuanya ya. Sudah mendengarkan ya Bu ya. Iya, saya senang sekali ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Suryati. Waalaikumsalam Bu Triani. Bagaimana kabarnya? Hari ini aman kan? Alhamdulillah sehat. Aduh, makanya saya tadi WA Bu Triani. Kenapa Ibu? Saya tuh mau curhat Bu. Iya. Saya mau curhat, makanya tadi saya WA jenengan punya waktu apa enggak hari ini kayak gitu. Alhamdulillah bisa bertemu ya Bu ya. Jadi saya mau curhat karena kan saya sebenarnya sudah beberapa minggu terakhir ini saya permasalahannya mengamati salah satu anak di salah satu kelas. Nah itu saya mengamati anak itu kurang semangat kayak gitu dalam pembelajaran seperti itu. Jadi makanya saya WA jenengan, saya pengen ketemu biar saya merasa plong nantinya kayak gitu. Oke, ya baik. Gitu. Jadi dari pertemuan ini yang ingin Ibu bicarakan itu tentang semangatnya anak. Iya, karena anak ini kalau di kelas itu dia itu benar-benar dia itu nggak pernah seperti teman-teman yang lain, nggak ceria, gitu. Terus dia hanya Iya. kalaupun duduk di kelas itu nggak pernah seperti yang lain semangat, tegap dan sebagainya. Tapi dia itu selalu kalau di kelas itu selalu menunduk seperti ini, dan kayaknya terkesan dia itu kalau di kelas itu banyak mengantuk kayak gitu Bu. Oh gitu, jadi sering mengantuk gitu ya Bu ya. Jadi kelihatan mengantuk seperti itu. Jadi harapannya Ibu dari si anak ini itu biar lebih Semangat kayak gitu sama dengan yang lain gitu. Oke, baik Ibu. Tadi kan Ibu sudah bercerita bahwa si anak itu kurang semangat. Iya. Apa kendala yang biasa Ibu hadapi selain anak itu mengantuk Ibu?
apakah ibu sudah mengidentifikasi masalah apa sehingga anak itu kurang semangat, mengantuk, atau bahkan mungkin tidak fokus juga ya Bu? Iya, jadi setelah beberapa minggu saya amati kan, itu kebetulan kan anak itu kelas 10 ya. Oh, kelas 10. Jadi saya kan Oke. belum, kalau dia kelas 11 atau kelas 12 saya sudah paham kayak gitu. Oke, Iya, sudah karena dia ada kelas- kedekatan ya, Iya, Bu, ada ya. kedekatan kelas 10 karena beberapa bulan ini. Jadi saya mencoba untuk memanggil secara pribadi anaknya. Saya panggil, saya tanyakan, kenapa kamu itu kalau setiap pembelajaran itu seperti tidak semangat seperti itu. Oke. Terus anak itu pun bercerita bahwa dia itu tidak semangat karena kalau pagi itu nggak pernah sarapan pagi. Oh, tidak pernah sarapan Ibu. Jadi kalau Oke. berangkat itu gugup berangkat langsung nggak pernah sarapan kayak gitu. Setelah itu kan saya tanyakan, nggak kenapa kamu nggak sarapan? Padahal sarapan itu penting kayak Utama gitu, ya, Bu, ya. utama kayak gitu. Terus dia bercerita bahwa dia itu kan tinggal bersama ibunya. Oh, bersama Nah, ibunya. karena bapaknya kan kerja jauh kayak gitu. Nah, terus ibunya itu kerjanya tuh di PT, jadi berangkat itu gasik kayak iya, gitu, berangkatnya betul. lebih gasik, jadi nggak sempat nyiapin sarapan. Paling kalau berangkat itu langsung bangunin dia, ibunya berangkat kayak Sudah gitu, gitu jadi ya. nggak sempat nyiapin sarapan kayak gitu. Itu yang Oh, menurut keterangannya dia. dari si Jadi, anak itu. mm, Jadi setelah Ibu menanyakan ya Bu ya, atau melakukan pendekatan itu bahwasanya setiap hari itu anak itu tidak pernah sarapan karena ibunya itu tidak karena kerja di PT Iya, sudah nggak gugup sendiri setiap paginya. Oke, dari masalah itu nantinya rencana Ibu untuk bukan menyelesaikan rencana Ibu ke depannya untuk anak biarin anak ini tuh bisa semangat lagi dan bisa mengikuti kayak teman-temannya lebih fokus kayak gitu bagaimana? rencana saya sih kemarin saya sudah bertanya sama dia seperti itu kan, saya sudah menggali informasi dari anaknya itu. Rencana saya ini kedepannya makanya saya pertama akan hubungi orang tuanya dulu karena memang anaknya terlihat itu kurang semangat. Karena mungkin iya. faktor perut kosong paling Perut ya, kosong, perut akhirnya kosong, terus kan- dia kurang semangat. Iya. Terus ditambah lagi kalau kondisi seperti itu dia nggak konsentrasi dalam pembelajaran, hanya yang dipikirkan kalau dia nggak tidur, yang dipikirkannya cepat-cepat istirahat, kepengennya iya, betul, karena kepengen cepet-cepet ke kantin. Ya, betul. betul. Jadi seperti itu makanya saya setelah seperti ini kedepannya saya mau panggil komunikasi sama orang tuanya. Berkomunikasi dong. Komunikasi kapan orang tuanya bisa berkomunikasi sama orang tuanya, saya akan sampaikan bahwa kasihan kalau dibiarkan kayak gitu, kalau dibiarkan berlarut-larut kan kasihan seperti Betul. itu. Jelas dia dalam pembelajaran pasti kurang, makanya akhirnya saya rencananya mau ketemu sama orang tuanya. Saya paling enggak ya orang tuanya bisa menyiapkan, nggak usah masak yang terlalu itulah, nggak usah terlalu macam-macam lah, telur ceplok kayak gitulah. Itu juga sudah karena menurut mencukupi ya, Bu, keterangannya ya? dia seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi setelah Ibu mengetahui, terus akhirnya Ibu ingin memanggil orang tuanya, berkomunikasi dengan orang Iya, tuanya, betul harapannya itu biar si anak itu nantinya lebih dibekali walaupun hanya dengan telur ceplok gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kapan kira-kira Ibu itu akan memanggil orang tuanya itu kapan? Memanggil orang tuanya itu saya sudah menanyakan anaknya kapan orang tuanya, ternyata di hari Sabtu itu orang tuanya bisa, karena Free, di hari libur. Sabtu itu biasanya ada hari-hari Sabtu tertentu yang kalau dikerja itu free kayak gitu. Iya, Karena kan ya kita kan nggak bisa juga manggil orang tua kondisi lagi kerja kan kasihan juga, karena ya izinkan kalau di PT itu nggak gampang kayak gitu. Iya. Nggak Terus gampang ada kayak gitu. kendala absen kayak gitu ya Bu ya. Betul, jadi sulit juga kayak gitu. Jadi saya seperti itu di depan. Iya, oke, baik. Terus juga harapan saya ke depan juga kan harapannya? selain saya manggil orang tuanya, karena ini kan ini kan baru satu kelas ya. Ini baru satu betul, kelas, cuma betul, baru betul. satu kelas yang saya amati, karena saya juga sempat menghubungi Bapak Kepala Sekolah. Ke depannya saya juga
menyampaikan bahwa kendala beberapa anak, sebenarnya nggak semua sih sebenarnya, ada beberapa anak yang seperti ini. Saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, terus saya juga menghubungi guru BK supaya bukan saya saja di situ, ada kepala sekolah, ada guru BK. Saya menyampaikan bahwa nanti ketika ada kegiatan parenting, karena kita kan 3 minggu sekali itu ada kegiatan parenting bersama wali siswa. Nah di situ saya menyelipkan waktu minta menyampaikan ke orang tua bahwa untuk klasikal lah semuanya semua orang tua itu bahwa memperhatikan salah satu pentingnya sarapan pagi kayak gitu. Iya seperti itu kedepannya seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi dari satu masalah anak yang kurang semangat akhirnya menciptakan atau memberikan ide untuk Bu Suryati memberikan di parenting ya Bu ya, bahwasanya sarapan itu sangat penting bagi anak-anak begitu ya Bu ya. Luar biasa Ibu Suryati. Ya seperti itu Bu. Aduh terima kasih Ibu. sekali ya. Sama-sama ya Bu ya. Hari ini Jadi saya sudah bisa mengungkapkan sudah bisa curhat lah kayak gitu ya. Sudah bisa bercerita sama Bu Triani. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya bercerita. Oke, baik, sama-sama Ibu, luar biasa Ibu Suryati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.